al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul-Nya, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan jika kamu benar-benar beriman kepada hari akhir, yang demikian itulah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggal berapa ini Pak? 19 ya. Berarti besok Bapak Ibu kan punya presiden yang baru ya. Siapa namanya Pak? Gemoy. Ya. Presiden. Ya Prabowo ya. Ini sebenarnya doa bapak-bapak ibu-ibu yang dikabulkan oleh Allah sebenarnya. Ya nak, dulu pernah 10 tahun. Ya kan dulu kan doa itu dicatat oleh Allah. Kabul talambe. Jadi jangan terlalu bersedih ya nak. Dulu pernah mendoaan, ya kan? Doa itu dicatat oleh Allah. Inilah dikabulkan. Harusnya Bapak Ibu bahagia dengan doa dikabulkan. Kan sudah itu doa lain lo lai. Besok ditunda lo kabulnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, pemimpin dalam Islam itu sesuatu yang utama. Dia wajib ada, Pak. Coba bayangkan Rasulullah wafat pada hari Senin, baru dimakamkan pada hari Rabu. Malah ada satu riwayat mengatakan tengah malam baru dimakamkan, hari Rabu malam, berarti Kamis. Ya kan? Nah, salah satu itu adalah karena memang membicarakan ya kan pengganti atau pemimpin setelah Rasulullah wafat, yaitu di Sakifah Bani Sa'idah. Kira-kira arah kanannya Masjid Nabawi, di situ dulu tempat
bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini surat An-Nisa ayat 59. Ini turunnya di Madinah. Ya, ini pentingnya mentaati pemimpin. Pertama, walaupun tidak akan sejajar ya, tapi yang jelas Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tetapi ketika kepada pemimpin, Al-Quran hanya menyebut wa uli amri minkum, yaitu pemimpin di antara kamu. Kalau kepada Allah pakai ati'u, kepada Rasul pakai ati'u, tapi kepada pemimpin tidak dipakai kata-kata ati'u. Artinya kalau ada pemimpin-pemimpin yang selama ini dia taat kepada Allah dan Rasul, atau keputusannya adalah tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita wajib menaati pemimpin. Kalau terjadi sesuatu yang berbeda pendapat, ya kan, maka itu kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih paham tentang sesuatu, berbeda pendapat, berbeda pikiran, faruddu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalilah kepada Al-Quran, ya kan, kembalilah kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam sebuah hadis ya dari Abu Daud, dalam sunannya Abu Daud, Rasulullah menyatakan begini, iza kharaja salasa fi safarin fal yu'amiru ahaduhum. Apabila 3 orang melakukan perjalanan, 3 orang saja Pak, melakukan perjalanan, maka angkatlah satu di antara yang 3 itu menjadi pemimpin. Itu pentingnya adanya pemimpin. Ya, batigo saya melakukan perjalanan, tunjuk dari nanti go itu Pak sorang, sianan kadih tinggian sarantiang, sianan kadih majuan salangkah. Jadi kalau ada nanti permasalahan dalam perjalanan, inilah pemimpin kita, inilah ketua nah gitu ha. Maka itu Mas Haji saya perlu ketua kan, perlu yang memimpin, apalagi Indonesia yang 200 berapa kita? 40 sudah 50-an, 250 juta lebih. Nah, coba bayangan. Ya. 285. Nah, berarti dalam waktu berapa waktu kau saja lah sekian tambah. Yalah iya aja tadi kan. Iyalah iya aja tadi kan. Tapi najale ya kan, Islam menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya seorang pemimpin. Cuman di Indonesia memang inilah ya kan undang-undang yang ada untuk menunjuk pemimpin. Ada pemilihan langsung presiden, ada pemilihan langsung legislatif, ya kan? Nah, insya Allah besok ini tanggal 27 November itu akan ada pemilihan, ya kan, pilkada serentak se-Indonesia. Kita masuk di Sumatera Barat, ya kan? Nah, inilah programnya Pak. Untuk Sumatera Barat, Bapak sudah dipilihkan 2 pasang. Ya, putra-putra terbaik Sumatera Barat. Ya kan? Itulah secara sistem balai. Ya kan? Masih ada juga pilihan Bapak. Kena dua semua sekali bagi loh. Ya kan? Ada yang sudah jadi nomor 1 dia. Ada yang OTW. Ya, nomor 2 dia, ya kan? Dan 1 pasang latibo dan 1 pasang lagi dalam perjalanan.
Kata ketua MUI, karena memajukan diri menjadi pemimpin dan memajang-majang foto, pilihlah hambo, maka itu sesuai dengan aturan, tentu dibedah orang. Ya kan, track recordnya, rekam jejaknya. Ya kan, kalau dalam diskusi kami di MUI itu, Bapak Ibu, jadi kedua-duanya harus dibedah, Pak. Yang baiknya dibedah, yang buruknya dibedah juga. Tujuannya supaya kita tahu siapa ini orang ini sebenarnya. Jangan sampai membali, kalau kucing masih lumayan kok manci. Ya nak, disangkut kucing kiranya manci. Jadi memang membuka kebaikan calon pemimpin tentu juga bisa membuka keburukannya. Tentu dalam rangka untuk menentukan siapa, ya kan, supaya tidak salah pilih, ya kan. Nah, itu makanya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, itu sistem yang ada di Indonesia. Di Saudi lain lagi sistemnya, Pak. Mungkin cocok juga di Saudi, itu sistem kerajaan. Kalau dulu sebenarnya tak ada juga sistem kerajaan kan. Pada masa Nabi tidak ditunjuk siapa yang jadi pemimpin. Makanya rapatlah sahabat-sahabat, terpilihlah dengan caranya, yaitu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar rapat lagi, terpilih pula Umar dengan cara yang berbeda. Terpilih pula Utsman, terpilih pula Ali. Tahu-tahu berikutnya berubahlah Saudi, ya kan, menjadi kerajaan. Kalau dulu kan tidak kerajaan. Jadi untuk jadi raja kok memang ada orang yang minat, Bapak. Ya kan? Kalau daripada lama-lama besok jadi raja, ya kan? Maka kita sebut-sebutlah ada Raja Jawa namanya. Ada Raja Pagaruyung, gitu enggak? Ya, memang begitu, dia bisa berubah-ubah, Pak. Contohnya saja Arab Saudi. Dulu mana ada kerajaan di situ kan? Khalifah. 1, 2, 3 kan? Nah, sekarang mulai Saud. Ya kan? Saudi itu kan dari rajanya Saud. Ya kan? Berubah jadi raja. Ya kan? Nah, itulah tergantung kondisi. Sama lah di Indonesia. Dulu perwakilan yang milih. Sekarang pemilihan langsung. Itu nyesal loh, Pak. Pemilih langsung kok profesor yo cleaning service sama suara iya, one man one vote. Ya kan? Apalagi orang pintar-pintar ndak lu milih ya, Pak. Lah tuh. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, tetapi dalam Islam kekuasaan itu Bapak Ibu adalah amanah, Pak. Itu yang perlu dipahami. Apapun posisi kita, mau yang besar RT, RW sampai ke presiden, ya kan? Atau pemikul-pemikul tanggung jawab, kata Allah, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu diciptakan oleh Allah untuk bermain-main saja tanpa diminta pertanggungjawaban? Oh, bayangkan jadi presiden, kalau kita pakai data beliau 285 juta, itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya kan, tidak ringan gitu. Iya kan? Tapi kalau dia sukses kan dia dapat pahala besar juga kan. Saya pernah mengeluh ke buya saya dulu, Bapak Ibu, ketika takut menjadi imam, Pak. Karena saya tahu menjadi imam itu tanggung jawabnya berat. Ya, walaupun jadi imam sholat kan. Nah, sehingga saya tidak mau nolak jadi imam. Ya kan? Kata guru saya, memang jadi imam itu berat tanggung jawabnya. Tapi Allah juga beri besar pahalanya. Jadi kalau gadang tanggung jawab, gadang lo pahalanya. Kalau seandainya semua orang menolak jadi imam, apa yang akan terjadi? Pernah terjadi di pimpinan pusat Muhammadiyah itu di Menteng. Nah, kan? Di situ ada Amin Rais, di situ ada Dim Samsudin, di situ ada Ahmad Syafi'i Ma'arif. Abi menolak-nolak jadi imam, Pak. Itu masuk seorang anak muda pakai campak-campingnya sih jadi imam nih, Pak. Jadi kalau lama menolak-nolak orang yang ahli dalam bidang imam, pemimpin, itu siap-siaplah dipimpin oleh orang yang tidak ahli. Nah, itulah.
Ya kan? Apa-apa aja lo salah senang apa-apa tidak maju. Ya kan? Misalnya apa-apa aku bisa jadi orang-orang hebat tapi tidak mau maju. Majulah jadi anggota dewan, Pak. Sehingga terminalisirlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita tidak pernah mau maju, itu masalahnya. Kalau orang-orang baik tidak mau menjadi pemimpin, tentunya orang-orang yang ya kan tidak selalu kita sepakati sajalah Bapak Ibu, nggak pakai angko-angko. Kalau pakai angko, itu loh salahnya ya. Jadi memang sekarang ini penentuan di Indonesia ini adalah partai, ya kan? Maka itu tidak bisa, Pak. Jadi calon-calon yang ada sekarang kan harus melalui partai, ya kan? Nah kalau kita nggak mau ikut partai, tidak mau ikut jadi pemimpin, tentu harus mau dipimpin, itu aja masalahnya, ya kan? Maka saya bilang jangan salahkan mereka, yang salah itu awak, mengawak tidak maju itu, ya kan? Kenapa awak tidak ikut pemimpin? Tapi kan begini Bapak Ibu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji yang dipikulnya. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus itu ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah orang yang memegang amanah dan memegang janji. Ya kan? Nah, itu masalahnya Bapak Ibu-ibu. Ini kan banyak tuh janji-janji yang diucapkan di saja kan. Makan siang kok lah jadi gitu. Petang lah bercakap lo gara-gara makan siang kok nampak ambil celik. Perlu uji coba juga itu. Ya kan? Karena masyarakat Indonesia lebih memilih makan gratis daripada pendidikan gratis. Ya kan? Nah, maka itu mudah-mudahan lah Pak ada juntuangnya Pak Prabowo jadi presiden. Ya, minimal makan siang wadak mikir lah. Ya kan? Tapi bila kamu lainnya wallahu alam. Ya kan? Janji. Nah, tapi kan ada loh istilahnya Pak. Apa bedanya pilkada dengan pilkab katanya? Apa bedanya Bu? Pilkada dengan pilkab? Kalau pilkab lupo jadinya. Kalau pilkada lah jadi luponya. Itu banyak Pak. Jadi siap-siap juga itu. Ya kan? Malah jadi nanti lupo saja lewat lagi. Tidak. Ya, tapi yang jelas dalam Islam ini bagian yang berat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya agak lebih dalam sedikit dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 41. Alladzina in makkannahum fil ardh. Apabila orang-orang diamanahkan kedudukan, namanya posisi pemimpin, ya kan? Kalau diamanahkan dia menjadi seorang pemimpin atau memiliki posisi. Kalau seorang bapak, dia pemimpin istri dan anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, dia pemimpin untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Kalau seorang mama, ya pemimpinlah untuk pemanakannya. Kalau RT, ya pemimpinlah di RT-nya itu, tanggung jawab dia. Kan RW juga begitu. Semakin ke atas, wali kota, bupati, kemudian gubernur, sampailah presiden dan segala macam. Tapi alhamdulillah Pak, waktu 2 hari kemarin tuh nampak betul senangnya calon-calon menteri. Bahagia betul mereka, kayak selebriti mau tampil ya. Mereka melambai-lambai tangan, sumringah, itu ya. Iya kan, bahagia mereka. Jadi sekurang-kurangnya 108 ya. Nah, yang dipanggil itu udah bahagia semuanya, Pak. Tidak ada yang sedih, Pak. Tidak ada yang takut nanti akan diperintah pertanggungjawaban. Apakah mereka yang salah? Enggak, Pak. Bukan mereka yang salah. Yang salah itu wartawan. Kenapa mereka disoting? Coba diam-diam sepadan saja. Mau datangnya ke Kertanegara, datanglah. Mau keluar lah. Itu kan wartawan yang berulas. Akhirnya digadang-gadangan dengan kamera. Alah, balagak-lagaknya di kamera. Ada aja. Ya kan? Tapi saya jujur saja Pak, waktu dipanggil Prabowo saya nolak.
Betul Pak. Saya dipanggil Prabowo itu saya nolak, betul. Karena nama saya Solsafat. Ya kan? Solsafat masa dipanggil Prabowo, makanya saya nggak mau. Ya kan? Ibu mau dipanggil Prabowo? Enggak kan? Nah itu, maka kalau saya dipanggil Prabowo, saya nolak Pak. Karena nama saya bukan Prabowo ya. Bukan bentuk jadi menteri Bapak Ibu ya. Nah, kata Ibnu Katsir, alladzina ilmakannahum fil ard, siapa yang diamanahkan kedudukan di muka bumi ini, ya kan? Maka itu sebenarnya kekuasaan itu bagi mereka adalah untuk menegakkan agama Allah. Oh, itu kiranya tugas, maka itu mulia jadi pemimpin itu, Pak. Ya kan? Karena dalam ayat ini dikatakan aqamu shalah wa ataz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Jadi ada tugas. Jadi tugas pemimpin itu adalah mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Itu aja Pak. Ya kan? Dirikan sholat apa maknanya? Fasilitasi umat ini untuk pada dekat dengan Allah. Jadi kalau itu pemimpin itu membawa umat ini dekat dengan Allah. Nah ini protes Bapak Ibu ini. Mereka mungkin tuh Ustaz, Presiden kini kau kamu mau laki ya Allah, tu Allah malam. Tu ya tidak ada kajian ambut tu Bapak Ibu ya. Nah kan itu, karena ayat itu kan mengatakan begitu ya. Siapa yang diberi kedudukan kepemimpinan di dunia ini, maka tugasnya adalah aqamus shalah. Ya, bagaimana mereka bisa mengajak? Maka itu kalau kita buat jadi pemimpin, Bapak Ibu. Apa salahnya RT, RW, lurah, ya kan? Ngajak anggota-anggotanya, warganya supaya sholat di berjemaah di masjid. Ya kan? Supaya dia bisa bertanggung jawab. Jadi itu Pak. Jadi membawa dekat kepada Allah. Jadi kata Ibnu Katsir, ketika mereka mendapatkan kedudukan di bumi, bukan hanya sekedar kekuasaan dunia, Pak, tapi ada tanggung jawab untuk menegakkan agama. Nah, dimulailah dari situ fasilitas sholat. Makanya alhamdulillah kadang-kadang ada bupati yang memberi reward kan bagi pegawai-pegawainya yang rajin sholat berjamaah di masjid. Memang begitu. Itu ayat mengatakan begitu. Kemudian bagaimana memfasilitasi bayar zakat. Nah, kalau zakat kok insya Allah lah Bapak Ibu. Ya, malah ada UPZ malah kan. Ya kan. Karena di situ ada PT Maswa, insya Allah semangatnya tinggi Pak. Nah, ya kan. Nah, sekarang Sumatera Barat ini agak sedikit bermasalah di Basnas tampaknya. Ada beberapa Basnas di kabupaten kota, ya kan? Kemarin saya berapa kali ikut rapat, terutama sekali Bukit Tinggi sampai Rakorda MUI Sumatera Barat membuat keputusan jangan berzakat ke Basnas Bukit Tinggi sebelum selesai masalahnya. Oh, apa masalahnya? Kenapa MUI ikut campur masalah itu? Karena memungut zakat itu berdasarkan fatwa MUI. Baik dari pusat sampai ke daerah. Ketika membagi zakat, lupa jo fatwa. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Nah, disitulah kejadiannya Bapak Ibu. Yang dibagi uang zakat, tapi di situ ditempel foto wali kota. Yang berzakat rakyat, yang fotonya foto wali kota. Ya kan? Dan saya ikut rapat itu dalam dengan Basnas Bukit Tinggi itu Pak. Itu harus diselesaikan. Ya kan? Jadi kenapa MUI ikut, ya kan? Supaya betul-betul Bapak Ibu-ibu zakat itu dipungut dan dibayarkan, diberikan sesuai dengan haknya. Ya kan? Karena itu uang masyarakat. Harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan, nggak boleh digunakan sebagai komunitas politik, ya kan?
Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Dana-dana zakat itu kadang-kadang digunakan untuk politik-politik praktis, ya kan? Makanya MUI berkepentingan di situ, ya kan? Daripada difatwakan, maka sekarang di Bukit Tinggi itu hampir tidak ada lagi orang yang kecuali zakat pegawai ya, maka tetap langsung dipungut. Yang di luar sudah dihimbau. Sampai mereka menyatakan bahwa kami sudah sesuai dengan syariat. Ya kan, Basnas kota A, kota B sudah sesuai dengan syariat. Bertanggung lah. Ya kan? Nah, sekarang yang lagi santer sekarang MUI di Payakumbuh ya. Payakumbuh. Ya, memang begitulah Bapak Ibu. Ya kan? Nah, sampai dibuat masa MUI melarang tabligh akbar. Nah, gitu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kalau sudah masuk ke lingkaran politik, nah beginilah jadinya. Dukung mendukung. Dulu yang Bukit Tinggi itu kan ada juga ustadznya yang dukung dulu itu. Jauh-jauh datang dari luar kota, kemudian kampanye untuk calon wali kota. Setelah terpilih, dia tidak lagi menasihati wali kotanya. Kan itu yang terjadi sekarang. Ya kan, buya-buya, ustaz-ustaz sudah masuk sebagai tim kampanye. Nah, nanti setelah terpilih tidak ikut mengawal, ya kan, mengawal gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh MUI. Jangan nanti datang-datang ustaz-ustaz jauh-jauh dari mana-mana lalu mengkampanyekan calon tertentu, ya kan, terjadi pro kontra di satu tempat itu. Karena ada indikasi yang datang itu adalah pendukung salah satu calon. Nah, maka dinasihatilah. Karena minta rekomendasi kepada MUI tentang acara itu, diberi atau tidak, itu kan tergantung kajian MUI. Ya kan? Karena sekarang berisiko orang sedang kampanye, nah, tundalah acara itu selesai pilkada umpamanya. Nah, silakan mau tabligh akbar sampai pagi pula salahnya Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan pendapat antara MUI dengan panitia penyelenggara. Tapi yang keluarnya adalah MUI melarang tabligh akbar. Itu saja, memintih sebelum nyanyi sebenarnya. Tapi itulah Bapak Ibu ya. Yang jelas pemimpin harus membawa dekat kepada Allah. Menurut Imam Al-Qutubi, pentingnya salat dan zakat sebagai ibadah bagi rakyat. Itu menunjukkan Bapak Ibu pondasi hablum minallahnya bagus dan hablum minan nasnya adalah bagus. Jadi salat itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kemudian zakat itu adalah menunjukkan hubungan dengan manusia. Jadi kalau begitu pemimpin membawa ke situ. Itulah menurut Islam. Jadi apa saja posisi kita, bawalah umat ini, bawalah rakyat ini kepada dekat kepada Allah dan kepedulian sosialnya. Maka itu ayat ini adalah prinsipnya adalah prinsip keadilan sosial dan keagamaan. Kata Buya Hamka, apabila umat ini diberi kekuasaan, baik politik, untuk mengelola umpamanya kepentingan masyarakat, ya kan? Maka dari itu poin pertama kata Buya Hamka adalah untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Jadi memang tidak bisa dipisahkan Pak, apalagi kita mayoritas Muslim, ya kan? Walaupun nambah caleg, calon gubernur, calon wali kota, tidak ada yang Muslim. Tidak ada yang Muslim kan, ya kan? Yang nomor satu ada Mayaldi, Dio Pasko, Rusaimi. Yang nomor dua Epiar Diasda, Jo Ekos. Nah, kan tidak ada yang Muslim nomor itu. Ya, nah, yang wali kota nomor satu Fadli, Jo Megus ya. Sudah itu Iqbal, Jo Amasrul. Nomor tiga
Henry Septa dengan Hidayat. Ayo enggak ada, Pak. Enggak ada seorang yang muslim. Hah? Oh, DPD petang yang ada muslim ya. Tapi ini anak yatim loh kan. Jadi kalau secara agama kita sudah aman sebenarnya, Pak. Memilih, kenapa? Semuanya Islam kan. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya bingung kita memilih, Ustaz. Ya, enggak. Aku ada yang tidak Islam, nah lah jaleh. Pilihlah Islam. Iya kan? Kalau dia Islam semua kan sudah aman kita dalam memilih. Kalau kesemuanya orang-orang baik semuanya, ya pilih yang lebih banyak baiknya. Itu aja. Iya kan? Kalau semua sama saya Ustaz, orang jahit saya sadu calon pemimpin, sekurang-kurangnya pilihlah nan sakete jahitnya, gitu aja Pak. Ya kan? Soalnya gini Bapak Ibu, besok itu mau milih, inilah hebatnya. Milih enggak milih Pak, dia tetap terlibat di situ. Ambo besok enggak milih deh Ustaz, ambo golput. Indah, golput itu pilihan. Berarti apa memilih? Golput bukan tak ada pilihan. Mau nak milih besok dah. Batu yang mau golput. Ya golput tu pilihan apa? Ya kan? Apakah dengan golput tak golput? Ya, yang calonnya memang itu Pak. Pastilah besok itu 3 dari calon wali kota itu akan jadi 1. Ya kan? Tinggal kita sekarang ini minimalisir saja lagi mana yang lebih kecil resikonya. Ya kan? Karena dalam Islam itu Bapak Ibu-ibu, yang dikhawatirkan oleh jemaah kita, kalau seandainya kita milih Ustaz, ternyata dia buruk, zalim bisa. Alih enggak karena enggak, Pak. Kita sudah berusaha memilih. Tapi jangan gara-gara iming-iming. Ya kan? Bansos lah. Ya kan? Gue datang ke mahkamah itu bawa piti. Sebar-sebar piti. Untung Pak, ambo bersyukur mana Ustaz itu mengaji. Menyogok dan disogok ndak berdosa kecenya. Nah, itu dapat baru yang bawa kaji itu. Alhamdulillah. Jadi menyogok dan disogok tidak berdosa. Cuman langsung masuk neraka. Itu ya. Ar-rosi wal murtasi finnar kata Rasulullah. Yang menyogok dan yang disogok kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Ya kan? Kalau berdosa ada kesempatan untuk taubat. Iya kan? Ada sempat Pak. Kalau langsung masuk neraka. Nah maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya mari kita didik generasi kita supaya jangan terpengaruh. Ya kan? Itu dia PT 500.000. Ya, yang lebih parahnya itu saya diberitahu oleh beberapa orang, kalau bisa peraturan besok itu Ustaz di waktu menyomplos itu tidak bawa HP. Nah itu coba. Lah dulu perjanjiannya Pak. Sudah dicoblos, itu difoto, dikirim. Beko masuk PT transfer. Alah model itu lo kini caro. Iya kan? Itu makanya Pak, di transaksinya itu betul-betul sudah sampai ke tingkat itu. Kalau itu yang terjadi Pak, itu kekuasaan menjadi tujuan hanya untuk dunia. Sementara waktu kekuasaan dalam Islam bukan tujuan, tetapi adalah sarana untuk menegakkan syariat Allah. Disitulah nampak itu Bapak Ibu. Kalau ada sekarang calon-calon sekarang jor-joran, kasih uang di sini, kasih uang di sini, itu caranya saja tidak benar. Taruhlah diagiannya umpamanya 500.000 Pak, kayu warnanya, diagian 500.000 kali 5 tahun. Berarti 500.000 bagi 5, 100.000 setahun. 100.000 bagi 365 hari. Baras hari itu. Ya kan? Kalau itulah yang menyebabkan kita memilih pemimpin, itu kandainya nanti. Ya kan? Maka orang yang diberi kekuasaan, ya kan, seharusnya dia memprioritaskan bagaimana umat ini dibawa dekat dengan Allah. Jadi menjalankan kewajiban syariat. Itulah. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita mau, ya kan, kalau bisa, lah Bapak berdoa, guys. Minta kepada Allah, ya Allah, ini calon pemimpin kami. Ya kan?
Kalau bisa ditunjukkan siapa yang terbaik. Ya kan? Patang pilihannya ada 3, Pak. Ya, di awak bersama-sama milih, mungkin menurut Allah itu yang terbaik. Ya kan? Kalau kita tarik kepada ayat wa asa an taqra'u syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak suka kondisi yang terjadi sekarang ini, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Ya kan? Ada orang yang optimis, tapi ada juga yang pesimis. Tapi yang jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangankan pemimpin negara, Pak. Mas Haji, kau saja tukar ketuanya, Pak, tukar gaya kepemimpinan. Iya kan? Walaupun nanti wakil ketuanya yang lainnya tetap berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan asamo saja Ustaz, itu namanya orang-orang yang pesimis namanya itu. Ya itu saja Bapak Ibu. Ayolah. Nah, kalau kita cari lah, apa tukar pamonyo ketua dulu siano, ini sekarang ini. Alai beda cara itu baru Pak Haji. Apalagi satu negara kan pastilah ya. Ilmunya berbeda, backgroundnya berbeda, pasti caranya juga akan berbeda. Tinggal lagi kita optimis dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbinglah pemimpin kita ini supaya lebih bisa membawa umat dekat dengan Allah gitu ya. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan. Jadi tidak apa-apa Pak, doakanlah selamat kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, ya kan? Mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka diskusi kalau ada yang mau tanyakan. Ya kan? Tapi jangan ditanyakan Bapak Ibu, bah caranya besok ikut pelantikan Ustaz. Ambo juga tidak tahu bah cara ikut pelantikan. Ya, biar sajalah dilantik di Jakarta, ya kan, dengan ya undang-undang yang ada, ya kan. Kalau istilah kawan ambo mau nak ambo Ustaz, ya ikulah apa wak aja, ya kan. Suku nak suku ya nak, ikulah pemimpin kita. Tinggal kita berharap mudah-mudahan ya kan ada perubahan yang lebih baik gitu ya. Wakil ya. Ya. Seperti biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kan wakil ini kecuali wakil rakyat Pak. Kalau mau cari seluruh wakil-wakil itu memang tidak banyak peranannya. Wakil presiden, wakil wali kota, wakil gubernur, gitu ya. Kecuali wakil rakyat Pak. Kalau wakil rakyat memang itu ya. Ya tapi itulah kecen tadi. Nyo menikah jua mawa. Tentu itu apa awak jadi kami itu satu. Menakar, ya kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, saya ingin memotivasi saja kita semua, ya kan. Mudah-mudahan, ya nak, karena presidennya itu adalah Prabowo, ya kan, yang pernah kita dukung, yang pernah dukung dulu kan. Jadi terus tahu Pak. Abu malam pernah jadi ketua tim sukses Prabowo dulu. Kiranya doa Abu itu yang artinya ini tergigit lidah saya gini. Ya Allah, ya dulu pernah doakan, akhirnya jadi ya kan, terima sih lah Pak. Dia cari jo salah-salahan lain. Dah lah. Mudah-mudahan ya kan, saya juga tidak tahu tentang fufu papa itu seperti apa. Tapi yang jelas insya Allah besok tanggal 20 Indonesia akan memiliki pemimpin yang baru. Mudah-mudahan lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Maksud terima kasihnya telah mengikuti pengajian, bukan terima kasih lama milih Prabowo. Kalau milih Prabowo itu tergantung kita masing-masing lah ya. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang Prabowo, Pak. Hah?